Selamat malam, perkenalkan nama saya Ferdinand Tobing, NPM saya 233510397. Saya berasal dari kelas 4D. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video untuk menjelaskan sedikit dari project yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas atau ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berbasis komponen. Oke, kita mulai. Baik, izin di sini saya sudah membuat sebuah web manajemen akademik yang nantinya ini web yang berjalan untuk memanage sistem akademik di sebuah universitas seperti itu. Baik, lanjut kita ke latar belakang. Dalam lingkungan perguruan tinggi, proses pengelolaan data akademik seperti informasi mahasiswa, nilai dan peran dosen, serta administrasi akademik seringkali dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang tidak terintegrasi. Jadi hal ini dapat menghambat efisiensi dan juga akurasi dalam pengelolaan data. Nah, untuk itu mengatasi permasalahan tersebut, ya, kita membutuhkan sebuah sistem informasi akademik yang berbasis web. Tentu ini dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat. Sebagai contoh ada admin, dosen, dan juga mahasiswa itu sendiri. Dan juga dilengkapi dengan fitur yang dapat mengakses sesuai peran masing-masing. Dan sistem ini dirancang untuk mempermudah proses administrasi akademik, mempercepat pengelolaan data, dan meningkatkan transparansi dan akurasi informasi akademik. Baik, next di sini ada fitur dari web akademik yang sudah kita buat. Yang pertama ada fitur login 3 role, yang pertama ada admin, kemudian dosen dan juga mahasiswa. Fitur dashboard dan juga manajemen mahasiswa by admin dan juga dosen. Kemudian fitur laporan dan juga fitur profil masing-masing user seperti itu. Nah, lanjut di sini ada router, di mana secara keseluruhan file ini hanya mendefinisikan import layout atau view yang nantinya akan digunakan dalam konfigurasi routing di dalam aplikasi web kita. Next, di sini ada desain server sebagai sebuah database database palsu gitu. Dan nantinya ini menyimpan sebuah data yang dapat kita akses tanpa harus membuat backend sungguhan gitu. Ini dapat berjalan di lokal kita nanti ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada akses, di mana akses ini nanti untuk sebagai perantara antara front end dan juga backend sendiri. Kemudian menangani data atau dari dan ke server. Kemudian membuat aplikasi dinamis dan interaktif seperti dashboard, form login, tabel data, dan lain-lain. Kemudian di sini ada PINIA, di mana PINIA ini berfungsi untuk menyimpan kemudian mengelola data secara global sehingga data bisa diakses dan dimodifikasi oleh banyak komponen tanpa harus selalu dioper lewat props atau emit seperti itu. Dan next terakhir sini ada Vites, yang dimana Vites ini untuk kita jalankan ya, untuk memeriksa apakah sebuah fungsi, komponen, dan API itu bekerja seperti itu. Sebagai mestinya untuk menjaga yang namanya kualitas aplikasi itu bebas dari bug atau kegagalan atau error seperti itu. Nah, oke, kita bakalan masuk ke si programnya. Di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu sedikit aja. Nah, di sini ada di bagian router ya, indeks di sini sudah kita isikan import dan juga routes-nya. Gimana ini kita import agar dapat melakukan akan dapat melakukan perpindahan halaman atau navigasi antar halaman seperti itu. Kemudian di service di sini ada si aksesnya. Jadi ada pertama ada API, kemudian out service, mahasiswa service, dan juga nilai service seperti itu. Dan untuk PINIA sendiri juga ada di bagian sini. PINIA-nya juga ada 4 ya, seperti itu. Nah, jadi nanti gunanya si Axios ini kan dia itu perantara antara backend sama front end dan juga backend gitu. Jadi contoh nanti kayak si kita di halaman webnya itu kayak minta login gitu ya. Jadi si Axiosnya itu mengirim sebuah data gitu ya, bukan mengambil sebuah data dari server kemudian dikirim kembali gitu. Nah, untuk si PINIA sendiri tentu ini tadi dikatakan di sini PINIA berguna untuk
menyimpan banyak data ya, sehingga kita dapat mengaksesnya seperti itu. Oke, lanjut. Mungkin di bagian Vitess juga ada di sini. Saya buatkan cuman ada 3 ya. Di bagian komponen ada login view, kemudian start cards, dan di storage ada out. Oke, kita mungkin akan coba jalankan websitenya. Npm run json server. Nah, di sini ada endpoint sebanyak ada 5 ya. Ada users, mahasiswa, jurusan, mata kuliah, dan juga nilai. Nah, kita akan coba jalankan. Oke, kita buka. Nah, baik, ini adalah tampilan awal login, yang mana pada dasarnya kita kalau lihat website kayak akademik itu tentu kita harus login terlebih dahulu ya. Kalau mahasiswa dia menggunakan kayak NIM atau NPM-nya, kemudian menggunakan kata sandinya. Mungkin ini sebagai contoh atau demo aja, admin, terus password 123, dosen 1, dosen 123 gitu ya. Nah, kita akan masuk terlebih dahulu ke halaman si admin. Oke, kita sudah masuk ya. Baik, izin. Di sini adalah si dashboard admin, di mana di halaman dashboard sendiri itu ada sebuah informasi total mahasiswa, kemudian mahasiswa yang aktif, total dosen, rata-rata IPK. Dan di sini ada sebuah chart, di mana ini adalah presentasi dari jumlah mahasiswa yang memiliki jurusan teknik informatika dan juga sistem informasi. Kemudian sini ada mahasiswa perangkatan dari 2021 hingga 2022. Kemudian di sini ada aktivitas terbaru yang baru saja kita lakukan atau saya yang lakukan sebelumnya. Kemudian di sini ada aksi cepat, ini mana dapat menambah mahasiswa baru dan juga menggenerate laporan, kemudian ekspor data mahasiswa. Oke, kita beralih ke sidebar selanjutnya, itu ada di manajemen mahasiswa. Nah, di manajemen mahasiswa sendiri itu tampilannya seperti ini. Jadi kita dapat mencari nama mahasiswa, kemudian by jurusan juga bisa, by angkatan juga, by status juga bisa, dan itu juga bisa menambahkan mahasiswa seperti itu. Dan kalau kita tambahkan contoh nih ya, kita akan menambahkan npm saya gitu ya, 2335 10 397. Kemudian nama lengkap saya itu Ferdinand Tobing, dan contoh email itu Ferdinand. Oke, sudah ada ini trigger ya, 08 mungkin. Oke, seperti itu aja karena ini cuma contoh ya. Dan mungkin tanggalnya kita buat seperti itu, pekan baru Riau seperti itu. Dan di sini dapat memilih jurusan sebagai contoh teknik informatika, statusnya aktif, dan juga anggotanya terpilih. Mungkin karena saya angkatan 23, saya akan pilih angkatan 23. Kemudian kita akan coba simpan apakah berhasil atau tidak. Oh, oke. Oh, sip. Ada ini ya, ada ketentuan, jadi dia harus berumur antara 17 sampai 50 tahun seperti itu. Oke, kita akan buat di seperti ini aja. Oke, kita coba lagi. Oke, ada yang oh di sini juga harus 8 angka ya. Oke, ini kelebihan atau kekurangan nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, kelebihan. Oke, kita buat sebagai contoh seperti itu aja. Dan mahasiswa berhasil ditambahkan, ada pop up ya, bahwasannya mahasiswa itu data mahasiswa yang baru kita isi itu kita tambahkan itu sudah berhasil gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada penambahan data baru gitu, nama saya sendiri Ferdinand Tobing, kemudian di sini ada email dan juga jurusan, kemudian statusnya aktif. Kalau kita lihat di sini ada fitur view ya gitu ya, kita melihat profil atau detail mahasiswa itu sendiri. Kemudian di sini juga ada ini non aktif karena tadi sudah saya edit ya. Jadi di sini tuh bisa
si admin tuh bisa mengedit data mahasiswa itu sendiri gitu ya, mau dia pilih aktif, non aktif maupun lulus seperti itu. Oke, mungkin untuk di laporan sendiri ya, nanti dia ini bisa di ekspor ke CSV gitu ya, dia kayak nanti ke jadi kayak Excel gitu. Oke, mungkin itu aja ya. Oh ya, kita kan coba kan cari nama mahasiswa melalui filter pencarian atau kolom pencarian. Contoh, kita akan cari Ferdinand Tobing, maka akan langsung ketemu. Kita bisa edit ya, kita bisa simpan perubahannya, kita bisa juga lihat seperti tadi, dan juga kita bisa hapus ya. Contoh ini kita hapus. Nah, oke, maka data yang baru saja kita tambahkan kemudian kita hapus sudah hilang seperti itu. Nah, oke, mungkin tadi di bagian si admin, dan kita akan coba masuk ke bagian dosen seperti itu. Baik, izin, sini ada dashboard dosen yang mana mungkin tampilannya sedikit mirip ya, cuman ada informasi sebuah total mahasiswa aktif gitu. Kemudian sini ada daftar mahasiswa terbaru, kemudian sini ada aksesi cepat, kita bisa melihat semua mahasiswa secara cepat. Tapi kita akan coba secara manual ya. Jadi kita akan beralih ke data mahasiswa terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa, atau dosen sendiri nanti bisa mencari mahasiswa melalui nama dan juga NIM atau email gitu ya. Dan di sini ada penambahan. Nah, di sini ada fitur untuk menginputkan sebuah nilai gitu ya. Contoh, kita akan cari nama mahasiswanya itu Ahmad Rizky. Kemudian kita bisa melihat di sini ada informasi ya, informasi konversi sebuah nilai, yang mana nanti nilai angkanya itu seperti ini gitu, antara kalau nilainya 85/100 ke nilainya A, kemudian seterusnya seperti itu. Nah, sebagai contoh kita akan menginputkan semester ya. Oke. Maksudnya kita akan menginputkan sebuah nilai melalui semester gitu. Kita contoh pilih semester 1. Nah, di sini nanti kita bisa menginputkan nilainya si Ahmad Rizky gitu, dosennya bisa gitu. Nah, contoh kita taruh di sini mungkin 5 gitu ya, dan nilai hurufnya akan langsung berubah menjadi A, dia otomatis kedetek sesuai si ini tadi. Oke. Contoh di sini kita buat 80, dia langsung amin, kemudian 75 dia B plus, 70 dia B, 65 dia jadi B min, dan juga 60 dia akan menjadi C plus. Nah, kita akan simpan nilainya. Oke. Dan di sini ada pop-up lagi, nilai berhasil disimpan. Oke, mungkin itu aja yang dapat dilakukan oleh dosen. Dan untuk mungkin inputan nilainya nanti yang diinputkan si dosen, kita bisa lihat di profil si mahasiswa yang nanti. Dan di sini juga ada profil dosennya. Ya, dosen bisa mengubah email itu kan nama, kemudian untuk si username sama si nicknya itu belum saya tambahkan untuk bisa dirubah gitu ya. Dan sudah ada ubah password. Oke, mungkin itu aja yang dapat kita saksikan di bagian dashboard dosen. Nah, oke, lanjut, kita bakal login ke si data atau dashboard si mahasiswanya. Kita akan melihat bagaimana tampilan di dalam. Nah, contoh, kita masuk ke profil si Ahmad Rizky ya, yang mana ini Ahmad Rizky tadi kita sebagai contoh kita inputkan nilainya dari input nilai dari dosen kita, dan kita lihat di sini ada dia agak ketutup dia ini ya. Oke, nggak apa-apa, kita lihat di sini ada nilai akademik. Oke, di sini ada dapat kita lihat IPK, kumulatif, total SKS, mata kuliah, dan nilai semester. Di sini juga ada daftar nilai gitu, daftar nilai semester di sini ya, karena kita belum filter. Oke, kita akan coba filter ke si semester 1. Tadi kita sudah update, kita sudah tambahkan gitu ya. Dan kita lihat di sini ada nilai angka yang sesuai kita inputkan tadi, dia nanti kayak gini, jadi A, B plus, A min.
seperti itu. Atau mungkin ada yang salah. Oke, ya seperti itu. Oke, di sini juga ada profil si mahasiswanya, dimana informasi pribadi di sini kita bisa edit nama, name, dan juga hal lainnya. Kemudian di sini ada apa lagi ini? Bisa ubah paspor juga. Dan di sini adanya informasi akademik si mahasiswanya, mulai dari program studinya apa, kemudian angkatannya apa, angkatannya berapa, kemudian statusnya aktif, non aktif, atau lulus, kemudian sini ada IPK-nya seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan dari project yang saya buat. Dan ini project dari tugas 10 saya lanjutin sesuai dengan arahan. Ucapkan terima kasih dan selamat malam.